Kita record ya. Oke, sip. Oke, kita sekarang bahas WordPress, teman-teman ya. Mungkin kenalan dulu ya, WordPress itu apa sih? WordPress itu apa? Sebenarnya kalau kita bilang salah satu framework PHP itu benar juga sih ya, teman-teman. Tapi ya, si WordPress itu lebih dikenal sebagai CMS, teman-teman. PHP gitu ya. Nah, ini ada WordPress. WordPress gitu. Nah, WordPress ini apa ya? Lebih dikenal CMS sih, CMS-nya PHP gitu ya. Sebuah CMS Content Management System gitu. Tapi kalau dibilang framework PHP sebenarnya tepat juga sih teman. Secara teknis itu tepat gitu. Kalau kita bilang framework PHP juga secara teknis itu sebenarnya sebenarnya benar juga sih. Kayak gitu, oke. Nah, kenapa kenapa WordPress ini banyak digunakan sekarang, oke? Nah, tadi kan pertanyaannya kenapa kelebihannya dibandingkan Laravel gitu ya. Dibandingkan Laravel, oke. Kita compare sama Laravel gitu ya. Tapi ini ya, tapi ini bukan berarti Laravel ini lebih jelek dari apa? Lebih jelek dari WordPress, nggak kayak gitu sih ya. Nggak seperti itu teman-teman. Oke. So, eh, kelebihannya apa ketika teman-teman bikin web pakai WordPress? Oke, kelebihannya gini. Kelebihannya pertama, template-nya tuh lebih banyak teman-teman. Udah ada template-nya lah. Template gratisnya banyak. Oke. Nah, template gratisnya itu banyak. Jadi kayak teman-teman ini bikin aplikasi itu nggak pure dari awal gitu. Kalau pakai yang namanya WordPress kayak gitu, template-nya gratis gitu dan banyak gitu. Oke. Lalu template-nya juga yang berbayarnya juga banyak gitu. Template berbayarnya banyak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu apalagi kelebihan WordPress itu eh, instalasinya cepat teman. Instalasinya mudah lah ya. Instalasinya mudah. Atau instalasinya sebenarnya dulunya mudah sih ya. Mungkin kita bikin yang lain kali ya. Oke. Kenapa orang-orang pakai WordPress? Ini plugin-nya banyak, teman-teman. Plugin-nya banyak. Oke. Jadi kayak untuk bikin fitur chart gitu, payment dan sebagainya gitu ya. Ini lebih gampang di WordPress gitu. Berbeda dengan Laravel, oke? Ini nge-freeze, kenapa nge-freeze? Saya buka dulu visornya. Nanti recordnya saya taruh di YouTube. Oke. Jadi teman-teman yang ketinggalan nanti bisa lihat di YouTube aja. Oke. Seperti itu sih gitu. Kenapa kenapa banyak-banyak yang pakai WordPress kayak gitu, oke? Ya karena ini gitu. Karena template-nya banyak banget gitu. Template berbayarnya banyak, oke? Template berbayarnya banyak juga, plugin-nya juga banyak gitu. Makanya itu banyak eh, kita sebutnya ini kali, klien kita ya. Ya klien kita nih, klien kita tuh banyak yang pakai WordPress gitu dibandingkan pakai Laravel kayak gitu. Simpelnya gini kan, kan kalau pakai WordPress, kalau pengen bikin website kayak company profile gitu ya. Nah, kayak pengen bikin company profile ini kan gampang banget di WordPress gitu. Bahkan teman-teman nggak nyampe sejam gitu ya, 30 menit gitu ya. 30 menit ini udah jadi nih website company profile gitu, dengan pakai WordPress gitu. Berbeda dengan Laravel gitu. Teman-teman lebih butuh effort untuk cari template gitu. Lebih butuh effort untuk cari template. Kayak gitu sih. Ini akan lebih lebih banyak butuh effort sih untuk cari template di Laravel. Kayak gitu sih. Oke. Lalu eh, implementasi kayak fitur pembayaran gitu kan, fitur payment, chart dan sebagainya ini nggak gampang teman-teman. Nggak gampang. Butuh skill coding lah kalau pakai Laravel kayak gitu. Butuh skill coding. Sedangkan kalau di WordPress teman-teman nggak bahkan nggak punya skill coding tuh bisa loh, bisa bikin sebuah website e-commerce yang udah ada fitur pembayarannya gitu. Mau dia pakai PayPal gitu ya, mau pakai dia pakai GoPay gitu. Nah di WordPress itu bisa gitu. Makanya kenapa klien kita, klien kita tuh banyak yang minta pakainya WordPress gitu.
atau mungkin kita yang inisiatif tawarin pakai WordPress saja gitu. Supaya lebih cepat sih, lebih cepat, oke? Dan di kantong kita juga lumayan ya teman-teman ya. Jadi kita ada project misalnya 10 juta gitu ya, ada project 10 juta gitu ya, bikin company profile. Kan kalau bikin pakai WordPress sebentar doang jadi. Kayak gitu sih. Seperti itu ya teman-teman ya. Alasannya kenapa pakai WordPress seperti itu. Oke. Ya, tapi kalau teman-teman mau bikin apa, emang pure mau fokus ke API gitu, bikin API sendiri dan sebagainya gitu ya. Ya, kita pakai Laravel sih. Kayak gitu. Kayak gitu, oke. Sekarang kita langsung aja kali ya ke WordPress-nya. Kita langsung ke WordPress-nya aja. Di sini saya udah ada ini ya, udah ada contoh WordPress yang udah di-upload ya, teman-teman. Yang udah di-upload. Gini, ada fitur untuk mereset. Oke, nah ini websitenya ini teman-teman bisa akses juga ya, bisa akses juga ya seharusnya ya. Oke, namanya capengoding.com e-commerce ya. Oke, ini kan udah jadi ya. Saya pengen reset ya, jadi kosong lagi. Oke, kita reset seperti ini. Kita reset ya, reset WordPress ya. Oke, ada fitur resetnya keren ya. Nice, kita lihat ya. Ini udah ke reset nih seharusnya. Nah, ini udah ke reset teman-teman. Jadi ketika pertama kali teman-teman install WordPress ya, mau itu di localhost gitu ataupun di hosting gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman, masih kosong, oke? Nah, seperti itu. Jadi tampilannya itu masih kosong gitu, masih seperti ini, oke? Yang pertama-tama teman-teman lakuin, pertama kali apa ya, membuka WordPress, teman-teman login dulu nih ke halaman adminnya. Nah, biasanya loginnya itu kayak gini nih, ketik aja /wp admin, oke? Ini udah masuk ke halaman adminnya, seperti ini, oke. Nah, sekarang kita coba ganti temanya gitu. Kita iseng ganti tema ya. Nah, untuk ganti tema nih ada di sini teman-teman. Friends, ini tinggal cari aja temanya tuh mau apa gitu. Ini banyak banget. Tema gratisnya aja nih udah banyak banget teman-teman. Udah sangat banyak ya. Ini ada 5.000 ya. Ada 5.000 tema gratis, oke, yang bisa teman-teman pakai gitu, oke. Bahkan ini sah aja sih kalau teman-teman mau dijadiin portofolio nih 5.000 gitu ya. Ya bisa juga gitu ya. Jadiin portofolio teman-teman ya silahkan ya, oke. Nah, contohnya nih saya pengen pakai tema yang ini nih. Nah, contohnya yang ini, oke. Ini kan bisa ada previewnya ya. Kita klik aja dulu previewnya. Kita pengen lihat nih previewnya kayak gimana sih kalau kita terapkan. Oke, kayak gini. Kurang bagus ya. Kita coba buka yang lain. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kurang bagus sih temanya ya. Saya biasanya pakai yang NIF sih. Jadi meskipun gratis ya, ya inilah kita realistis ya namanya gratis gitu ya. Pasti ada ya ada inilah ada kurang-kurangnya gitu ya. Nah, ini salah satu tema ya terbaik menurut saya sih terbaik ya yang gratis ya. Ini namanya NIF, oke. Teman-teman bisa pakai ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh website company profile, oke. Nah, biasanya nih kalau bikin company profile ya, ini teman-teman bisa dapetin 5, 10, 15 bisa bisa sih dengan bikin company profile doang, oke. Teman-teman bisa dapat segitu. Nah, salah satu cara cepatnya gitu ya, bisa dengan menggunakan WordPress gitu. Bisa dengan menggunakan WordPress gitu. Nah, ini contohnya seperti ini, oke. Ini previewnya seperti ini. Kalau kita udah puas dengan previewnya, apa yang kita lakuin? Ya kita aktifin aja temanya, oke. Jadi kita klik aja, activate, klik. Saya geser dikit kali ya supaya ini supaya lebih puas kali ya buka WordPress-nya. Nah, ini mungkin woi. Nah, mungkin ini background-nya kita bikin agak transparan. Nah, sip. Sip kayak gitu ya. Supaya lebih puas, oke. Supaya lebih puas bahas WordPress e-commerce, oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita aktifin, kita lihat nih, teman. Kita lihat nih.
Ini masih kosong ya. Ini ada satu tahap lagi untuk yang tema NIF ini. Nah, ini masih kosong, oke. Jadi si tema NIF ini ketika udah diinstal, oke. Ini masnya klik ini nih. Try one of our ready. Nah, yang ini nih. Jadi dia nyediain template starter ya yang bisa kita pakai langsung gitu. Oke. Oke, ini kita disuruh ak- klik activate doang sih. Ikutin aja ya. Kita ikutin aja. Nah, oke. Seperti ini. Nanti setelah diaktifasi temanya, nanti teman-teman bisa pilih nih tema dari new, oke? Yang ada yang gratis, ada yang berbayar, teman-teman. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, contohnya yang tadi, yang ini nih gratis gitu, teman-teman. Ini company profile bisa kita pakai untuk bikin company profile dan gratis gitu. Menarik kan? Ini udah bagus banget sih, teman-teman. Ini udah bagus lah dibandingkan kita coding HTML kita sendiri gitu kan. Ini kan pasti akan memakan waktu, ya nggak sih? Seperti itu ya, oke? So, salah satu cara yang bagus ya untuk memulai belajar WordPress, install tema dulu, belajar install tema, oke? Belajar install tema dan rekomendasi saya pakai tema ini aja nih. Ini yang gratis bagus sih, yang Niv ini, oke? Nah, ini kan ada kategorinya nih, teman-teman bisa lihat nih. Oh, nih tema-tema yang gratis nih ada di sini listnya, yang free itu. Seperti itu, oke? Lalu yang tema bisnis juga ada nih, kategori bisnis, lalu kategori portofolio kayak gitu. Ini ada pilihannya sih, teman-teman. Lalu WooCommerce gitu. Nah, ini ada pilihannya, teman-teman. Seperti itu sih, oke? Mungkin sekarang kita coba bikin apa nih? Bikin e-commerce aja langsung ya. Kita coba bikin e-commerce aja ya, oke? Karena kalau company profile terlalu sederhana dan tutorial kali ini akan langsung selesai ya dengan sendirinya gitu ya. Kalau kita bikin company profile doang gitu. Jadi nggak ada setup yang lain sih, oke? So, di sini saya mau bikin e-commerce, oke? Jadi tahap pertamanya tadi install tema Div. Di sini saya masuk ke tab WooCommerce, oke? Kita pilih yang ini nih. Jangan yang premium ya, yang gratis aja nih. Yang mana yang gratis? Nah, ini gratis nih. Atau ini boleh, ini juga gratis ya. Ini oke. Ini kayaknya jualan bir deh, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Bukankah? Bukan ya. Oke. Kita lihat shopnya. Oke, fashion ya, teman-teman. Oke, ini bagus ya yang dia. Kita coba install aja. Oke, kita coba install aja. Karena saya udah cukup puas dengan reviewnya tadi ya. WooCommerce kita install yang ini nih. Nah, yang ini ya, yang oh sorry, ini yang speed ya. Oke, kita install. Yang speed ini berbayar loh. Nggak bisa nih, nggak bisa. Kita harus pakai yang gratis nih. Oke, kayaknya yang gratis cuman ini sama ini ya. Oke, cuman dua nih ya. Oke, saya yang pet shop aja. Oke, nah ini kalau udah cocok dengan temanya, klik import. Oke, nah ini nggak usah diotak-atik. Oke, langsung aja klik import entire site. Oke, ini tuh yang dilakuin nanti dia akan mengimport konten-konten apa ya, kayak demonya sih, contoh-contohnya gitu. Konten-konten dummy-nya lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, saya import langsung. Oke, sudah selesai teman-teman. Kayak gitu sih, kayak gitu doang teman-teman udah jadi e-commerce tuh. Bayangin ya. Kayak gitu doang udah jadi e-commerce teman-teman. Nah, boom, jadi udah ada fitur add to chart-nya gitu. Kita coba nih add to chart-nya jalan atau enggak, oke? Kita klik view chart, boom. Oke. Ini bahkan udah ada fitur kuponnya, teman-teman. Dan fitur kuponnya ini jalan. Fitur kuponnya ini nggak sekedar UI doang gitu. Jalan, teman-teman, oke? Kalau saya check out sekarang, nah ini belum bisa ke proses selanjutnya, oke? Karena kita belum aktivasi fitur pembayarannya, oke? Seperti itu ya. Nah, makanya itu di sini saya install lagi plugin, install lagi plugin ya. Saya install lagi plugin yang namanya itu kita klik add new ya. Nah, saya install lagi plugin, oke. Yang namanya itu Midtrans, teman-teman. Midtrans, oke. Untuk apa ini? Ini untuk mengaktifkan fitur pembayaran, teman-teman. Jadi nanti website teman-temannya ini bisa pakai GoPay ya bayarnya gitu. Gila ya, canggih ya. Bisa pakai GoPay, bisa pakai virtual
bank transfer gitu. Dan ini udah otomatis teman-teman. Jadi kalau ada yang bayar, nanti teman-teman nggak usah approve manual gitu. Ini udah otomatis terjadi di background, oke? Kita install aja Mitrans-nya, oke? Oke, kita aktivasi Mitrans-nya. Oke, nice. Sudah kita aktifkan Mitrans-nya. Oke, sekarang kita setting teman-teman. Kita setting, install setting. Selalu kayak gitu sih ya kalau ngomongin plugin ya di WordPress. Install, aktivasi, setting gitu ya. Kayak gitu sih, oke. Nah, di sini ada yang perlu teman-teman isi, oke. Kurang kurang lebih yang teman-teman isi itu ini. Keempat form ini sih, oke. Itu empat-empatnya perlu diisi. Nah, dapatnya dari mana? Nah, dapatnya itu dari mitrans.com. Nah, di sini teman-teman harus daftar sih, oke. Silahkan daftar aja nanti ya. Saya login dulu. Mudah-mudahan nggak salah nih passwordnya, suka lupa. Oke, bener. Di sini saya nah ini pakai yang sandbox atau production ya teman-teman ya. Di sini saya pakai yang sandbox aja. Oke. Gini ya. Jadi kalau pakai sandbox itu ceritanya bohongan teman-teman. Oke. Jadi sebelum nyoba yang production, teman-teman bisa pakai fitur sandboxnya dulu nih. Oke. Kalau yang production itu ini udah harus pakai duit beneran teman-teman. Kayak gitu sih ya. Oke, di sini saya pakai yang sandbox aja. Nanti cara dapetin ini nih merchant ID gitu ya, line key dan pas dan secretnya di sini teman-teman. Masuk ke setting, pilih yang ini nih, access key, oke. Nah, ini dapat merchant ID-nya, tinggal copy paste aja. Copy paste ke sini gitu ya, lalu copy paste ke sini. Oke, lalu copy paste ke sini. Sip, udah kayak gitu aja. Oke, udah kayak gitu aja. Selanjutnya udah di save. Oke, kayak gitu. Oke. Nah, ini saya di tutorial kali ini, oke, saya nggak mau ada fitur pengirimannya dulu ya, supaya nggak terlalu panjang videonya, oke. So, di sini saya install lagi satu plugin, oke, yang memungkinkan kita transaksi tanpa harus masukin alamat, gitu, oke. Namanya Checkout Field Editor, oke. Ini kan kalau teman-teman perhatiin nih, ketika add to chat ini kan harus harus ngisi alamat ya. Oke. Nah, ini kan kalau ketika check out ini harus ngisi alamat ya. Nah, ini saya pengen nonaktifin dulu, oke, karena saya pengen langsung tes fitur pembayaran, oke. Namanya checkout field editor, oke, install aja checkout field editornya. Oke, kita aktifasi ya, teman-teman. Oke, setting selalu gitu ya, install, aktivasi, setting, oke. Nah, di sini saya pengen disable semuanya. Kita disable dulu semuanya ya, karena kita pengen tes fitur paymentnya gitu. Supaya jalan nih, oke. So, kita balik ke home ya teman-teman. Kita balik ke home gitu ya. Kita add to chart nih itemnya misalnya ini. Oke, view chart gitu ya. Ini item-itemnya yang mau kita beli, oke. Langsung kita check out. Oke. Nah, ini gak usah diisi lagi yang kiri ya, oke. Ini kita langsung bisa place order. Klik. Oke, kita coba ya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Jadi sampai sini teman-teman udah ada fitur pembayaran dengan berbagai macam inilah, berbagai macam pembayaran Indonesia gitu, bank transfer. Ini bisa GoPay juga bahkan teman-teman. Ini bisa bayar di Indomaret gitu ya. Bisa apa? Bisa bisa bayar di aku gitu. Bayar di Klik BCA dan sebagainya gitu. Bahkan pakai kredit card tuh udah support juga gitu. Gitu sih. Nah, sampai sini aja, oke. Kalau teman-teman ikutin flow-nya ya, itu nggak bahkan setengah jam aja jadi loh e-commerce, oke? Setengah jam aja jadi e-commerce, oke? Kayak gitu sih, kayak gitu. Seperti itu. Seperti itu cara bikin e-commerce di WordPress gitu. Simple ya, simple banget ya.
Kayak gitu sih dibandingkan teman-teman bikin lagi di Laravel gitu ya. Udah gitu kan sistem yang teman-teman buat belum teruji gitu, belum teruji aman gitu kan, belum teruji flow-nya itu jalan atau enggak kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya lebih baik kita pakai tema aja sih kayak gitu. Oke. Ini hasilnya yang pakai tema gratis. Silahkan dicoba. Nanti recordnya ada di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa coba. Oke. Silahkan. Mungkin sekarang kita cobain ya. Kita coba buka. Kita coba buka. Sekarang kita coba live di YouTube gak, Kak? Mau live di TikTok? Oh enggak, lagi nggak lagi nggak live di TikTok, nggak lagi nggak live di YouTube, oke. Tapi nanti ini recordnya ada sih di YouTube ya tentang WordPress ya teman-teman. Silakan yang baru gabung nanti bisa lihat di YouTube ya hasil recordnya mengenai WordPress ya. Tadi sih kita tutorial bikin e-commerce sih di WordPress ya sampai bisa pembayaran nih, oke. Pembayarannya tadi udah jalan, silahkan dicoba teman-teman, oke. Nah ini juga ini ya kayak kayak misalnya coba ya, sebentar, kayaknya bisa ditambahin deh. Di mana nih ya di dashboard. Oke. Oke, nah ini dashboard Mitransnya ya teman-teman. Jadi ketika ada pembayaran nanti masuk ke sini. Oke, silahkan dieksplor. Configuration. Oke. Oke, silahkan dieksplor aja ya teman-teman ya. Supaya nggak terlalu lama tutorialnya. Seperti itu ya, silahkan dicoba. Nanti kalau udah jadi seperti ini, belajar cara bikin ini, cara bikin API-nya gitu, cara bikin request API-nya gitu. Itu nanti lihat aja dokumentasinya sih, WooCommerce REST API. Nanti ada tutorialnya kok ini, step by step ya, cara mengakses. Ini kan kita ada data produk ya. Data produk ini bisa kita akses lewat API dan bisa kita tampilin di Flutter gitu. Contohnya di Flutter atau di React atau di Vue bebas lah. Oke, seperti itu teman-teman. Silakan dicoba. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin itu cukup tutorialnya tentang e-commerce. Untuk ongkirnya teman-teman bisa merujuk ke ini. Kalau yang Indonesia bisa merujuk ke sini nih, ke Raja Ongkir. Tapi kalau pakai yang gratis kurang sih. Ini teman-teman kayaknya harus bayar sih ya. Kalau pengen puas fitur ongkirnya, ya. Kalau saya sih Raja Ongkir ya. Saya udah lama juga nih nggak bikin untuk klien. Oke. Nah seperti ini. Jadi kalau untuk ongkirnya bisa pakai Raja Ongkir. Oke. Dia ada plugin WordPress-nya sih. Raja Ongkir WordPress ya. Raja Ongkir ini apa? Ini untuk ini sih teman-teman. Raja Ongkir itu untuk menghitung ongkir ongkir misalnya teman-teman mau bikin e-commerce fashion gitu ya. Buat jual baju gitu kan. Itu kan nanti akan perlu ongkir ya. Berdasarkan berat barangnya, berdasarkan jarak gitu. Nah, ini bisa pakai API yang namanya Raja Ongkir. Nah, ini juga bisa bisa apa ya? Bisa kita pasang di WordPress ya. Oke, seperti itu teman-teman. Silahkan dieksplor aja. Wongkir namanya ya, sorry. Namanya Wongkir teman-teman. Nah, Wongkir namanya. Oke, ya silahkan dieksplor aja. Ini udah bagus sih, udah support ya. Untuk ekspedisi-ekspedisi di Indonesia sih, kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalau udah terbiasa ya teman-teman, mendingan beli aja yang berbayar sih. Oke, saran saya beli aja yang berbayar. Kenapa? Karena gila banget sih tema-temanya yang ada ya. Contohnya nih e-commerce multi-vendor ya. Kita lihat nih tema-tema yang berbayar. Itu kan yang gratis gitu doang ya. Sekarang kita lihat tema yang berbayar nih. Dan dia biasanya ada live reviewnya. Oke, seperti itu. Kita cari yang best seller di sini, yang paling laku gitu ya. Contohnya nih, oke. Ketik aja wo ya. Best e-commerce multi vendor. Coba buka. Nah ini Flux Store malah dia udah sama Flutter nih ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah e-commerce juga sih si Flux Store itu.
Sorry, pakai WordPress juga. Atau, oh sorry, WooCommerce aja sih. WooCommerce template gitu ya. Bestseller. Ini pluginnya juga banyak banget teman-teman. Banyak banget pluginnya. Ya dia cukup puas sih pakai WordPress ya teman-teman. Nah kalau kalau paham PHP jadi nilai plus nih, karena kita bisa otak-atik pluginnya, kayak gitu sih. Oh keywordnya salah kali ya. WooCommerce theme, WooCommerce theme. Oke, kita cari di sini. Oke, di sini salah ya keywordnya, ya. Nah ini contoh-contoh template WooCommerce. Oke, kita coba ya. Yang mana ya? Mau kita coba. Banyak sih ini. Kita coba yang masih 10 sales. Oke, saya pengen cari yang ini ya. Kita cari yang paling paling apa? Paling laku. Kita cari yang paling laku ya. Green Mart nih. Oke, kita buka Green Mart. Kita lihat nih template berbayar itu seperti apa. Ini dia ada live reviewnya ya. Biasanya ada live reviewnya. Nah, lihat nih. Dengan harga $24, teman-teman. Teman-teman bisa dapat 70 template, oke? 70 template itu kalau jadi portofolio ya 70 website, teman-teman. Gila ya. Udah punya 70 website pakai WordPress. Gila banget kan? Saya view live demonya ya. Nah, live demonya seperti ini. Kita lihat ya temanya. Nah, seperti ini. Ya udah cakep sih ya, udah cakep ya. Ya, ya, cakep sih. Ada efek transisi gambarnya juga ya. Tadi. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kita lihat produk detailnya. Nah, seperti ini. Ini udah cantik lah ya. Ini juga udah ada slidernya tuh. Nice kan? Gitu sih. Makanya saya sarankan kalau teman-teman ini mau mainan WordPress, beli aja yang berbayar sih sekali, oke? Karena harganya murah juga. Harganya murah. Ada sih versi bajakan, tapi hati-hati teman-teman. Kalau pakai versi bajakan itu, dia bisa nyelipin sesuatu di website teman-teman gitu. Hati-hati sih, hati-hati. Oke. Jadi WordPress ini banyak juga template bajakannya, tapi begitu teman-teman. Harus hati-hati banget sih. Harus hati-hati banget. Kayak gitu. Jadi mendingan bayar sih, karena harganya murah juga sih. Kayak gitu ya teman-teman. Kita coba lihat template lain kali ya. Di sini ada Pink Mart nih. Oke, Pink Mart pakai Ajax. Oke, kita coba buka ya. Live review. Mungkin habis ini cukup ya. Nah ini silakan teman-teman explore ya. Keywordnya itu WooCommerce theme ya. Ketik aja di Google nanti masuk ke sini sih. Nah ini salah satu contoh lagi template yang berbayar ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini dia mau ngasih berapa tema nih. Kita lihat ya. 30 ya. Tiga bukan bukan. Oh iya, oke. 30 ya. Oke, kayaknya dia benar sih 30 tema ya. Dia ngasih 30 tema nih, teman-teman. Harganya berapa? Harganya 47 ya. Oke lah, masih oke sih. Oke. Tuh, demonya nih dikasih banyak sama dia nih. Gila sih. Oh ini yang ini aja nih. Ini menarik nih. UI-nya unik ya. Rame, lebih rame sih. Oke, agak lama, agak lama. Saya buka yang ini aja. Mana yang lebih cepat buka? Agak lama teman-teman ya. Ya, mungkin lagi banyak yang buka atau emang servernya lemot. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini rame banget ya. Ini rame banget sih. Ini agak kurang rapi nih. Kayaknya nggak beres ya tadi reloadnya. Kayak gitu sih, kayak gitu sih. Silakan explore aja ya teman-teman ya. Silakan explore. Ini bagus ya. Ini lumayan sih.
rapih lah ya. Ini mirip-mirip Tokopedia ya sebenarnya teman-teman. Silakan teman-teman ekspor, coba bikin WordPress, oke. Coba bikin pakai tema gratis gratis dulu, oke. Kalau ada project bikin company profile gitu, bikin e-commerce gitu. Coba aja bikin pakai WordPress aja teman-teman. Lumayan sih, lumayan ya. Kayak gitu sih. Begitu Mas Jul, kira-kira ada gambaran? Oke Mas. Ya, seperti itu. Dicoba Mas, bikin ini, bikin WordPress. Mas, kalau satu hosting tuh bisa berapa WordPress? Satu hosting Ya. bisa banyak sih sebenarnya. Tergantung ukurannya. Iya, bisa banyak sih. Udah punya domain belum? Udah Domainnya apa domainnya? di Dewa Web. Nama domainnya apa? Udah diisi? Eh, udah diisi sih Mas. Oke, coba. Oh, latihan-latihan aja sih. Oke, apa nama ininya? Cuma nggak ada kayak itu Oke, Mas di MIID. Ini Malaysia ya? enggak itu yang gratisan di situ. Oh, ini gratis. Oh, I see, I see. Iya, di sini juga bisa sih seharusnya ya. Paling itu untuk ini kan. Iya, bikin aja folder baru gitu ya, e-commerce gitu misalnya. Atau Oh, bisa apa? diarahin ke situ ya Mas ya. Bisa, ya. Jadi nanti bikin directory baru, misalnya e-commerce ya, atau apalah bebas ya. Nanti jadi ngebuka WordPress-nya gini, jualan, gitu, slash jualan misalnya. Bisa Oh kayak gitu sih. gitu. Gitu. Ini kan bisa banyak sih. Misalnya ini company profile gitu ya. Lalu misalnya contoh company profile yang kedua. Nah, kayak gitu sih. Itu dari kalau ngikutin tadi aja itu udah banyak banget Mas portofolionya. Iya kan? Iya Mas. Iya, udah banyak banget portofolionya gitu. Bentar kali bikinnya. Iya, Nggak perlu ngatur CSS. iya. Tapi CSS-nya akan kepake juga sih. Jadi kalau kita pengen custom gitu kan, tetap pakai CSS sih. Kalau pengen custom UI-nya. Tapi ya kalau dari temanya udah bagus kan ngapain kita ganti, ya enggak? Iya. Itu sih. Terima kasih Mas. Iya. Silakan dicoba aja ya. Ya Dicoba. Mas. Oke, saya penasaran juga nih ntar jadinya kayak gimana ya. Coba coba share ke saya nanti ya kalau udah jadi. Saya rencananya sih pengen buat portofolio Flutter gitu kan. Oke. Cuma kayak kemarin kan lihat-lihat di grup kan persyaratannya tuh harus bisa minimal tuh ada REST API-nya gitu. Iya, betul betul. Saya belum bisa gitu. Oh, I see. Udah nyoba Voyager belum kemarin? Voyager tuh dia ekosistemnya Laravel atau gimana Mas? Atau dia terpisah dengan Laravel sendiri? Terpisah sih, terpisah. Oh, perlu install Laravel dulu kah? Iya, install Laravel dulu baru install Voyager sih. Tapi Voyager dia kayaknya belum ada ininya deh, belum ada API-nya. Kalau mau yang ada API-nya itu pakai ini Cloud Poster ya. Ya udah lama juga nih nggak pakai. Ini yang punya orang orang Indonesia sih. Nah ini udah ada API-nya juga sih. Ya, tapi kalau Oke. ini ya, eh entah kenapa ya saya ngerasa nih eh kurang istimewa sih kalau masnya cuma bikin API dari sini gitu. Malah kalau bikin yang dari stand itu, yang dari WooCommerce ya, itu istimewa sih. Karena masnya udah sekalian bisa bikin websitenya gitu. Paham nggak? Iya nggak sih? Iya Mas. Iya gitu. Lebih kelihatan Ada, istimewa aja ada sih. di webnya juga gitu kan. Iya, lebih kelihatan Harapan istimewa aja handle, sih. Gitu. handle mobile aja. Iya, Flutter. iya betul. Nanti sih saya coba Mas. Iya coba bikin ini aja sih, bikin dashboard aja, dashboard ada daftar produknya gitu ya. Yang simpel-simpel aja sih. Kayaknya nggak usah bikin sampai bisa order sih, Mas. Kalau buat portofolio doang. Mas mau nanya nih Mas, Iya. kalau misalnya junior developer tuh kira-kira
cangkupan kerja